siapa Isa ini dia sebenarnya. Makanya saya bilang kan sejalan. Jadi yang dibahas itu bukan Tuhan. Jadi perdebatan ini sebenarnya di kekristenan itu udah ada dulunya. Sudah ada dari dulu. Makanya kalau Anda bilang Kristen itu dulunya Muslim, ya saya sepakat Muslim. Yang pertanyaan saya, jangan sampai Nabi Muhammad ini juga ternyata Christ follower. Karena orang-orang di sekitar dia, kakeknya, orang yang mengatakan dirinya Nabi, itu semua kan pendeta. Kalau penabi itu mengaku dia menerima wahyu, Bang. Tapi kalau pendeta kan nggak mengaku menerima wahyu, Bang. Tetapi kenabiannya waktu kecil kan seorang pendeta yang memperkenalkan pertamanya ke kakeknya apa ke pamannya itu kan? Siapa? Yang ketika dia dibawa ke mana itu jalan, pamannya apa kakeknya itu dia? Tunggu. Ini Rasulullah cerita bahasa roh atau? Mungkin dalam hadis apa? Dalam mana itu? Iya, cerita Nabi Muhammad berarti kan? Itu Ya. Kalau Rasulullah ya dari kecil. Udah ditandain. Karena memang orang-orang Yahudi pendeta kan? Dia ada pendeta yang ngelihat dia, habis itu nyari tanda kenabian, habis itu ketemu. Habis itu pendeta itu bilang jauhkan dia dari orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi ini lagi nyari nabi selanjutnya. Makanya saya yang tanya-tanyakan adalah perdebatan sekarang ini ya, kenapa zaman itu orang di sekitar Nabi Muhammad itu banyak Nasrani, bahkan istri-istrinya pun ada yang Nasrani, tetapi nggak dipaksa dan nggak disalahin sama Nabi Muhammad saat itu kepercayaan mereka. Kenapa kalau kami Bang Islam, Abang tahu nggak secara sejarah ya, ini fakta sejarah ya, kekhalifahan itu dari setengah Asia sampai ke Spanyol Bang, itu justru Islam minoritasnya Bang. Jadi kami tidak memaksakan agama kami. Iya, saya paham. Di zaman itu memang tidak ada pemaksaan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri, istri-istrinya yang Nasrani pun tetap menganut Nasrani zaman itu kan. Kenapa yang Muslim sekarang seolah-olah bahwa kekristenan itu salah, kepercayaan itu salah, dan di kita yang benar? Bukan, tunggu. Ahli kitab mereka itu akhirnya syahadat Bang. Istri Rasulullah nggak ada yang nggak Muslim. Agak ketinggalan di situ. Semua istri Rasulullah Muslim Bang. Meskipun mereka Nasrani dan keyahudian, mereka akhirnya syahadat. Iya, mungkin saya boleh bagi referensinya di mana itunya. Itu di Ibnu Katsir ada, habis itu di Sirah Nabawiyah ada. Oke. Karena setahu saya ya mereka masih tetap Nasrani sih setahu saya. Ya itu aja. Makanya saya agak cobalah dilihat daripada berdebat nggak jelas masalah bahasa asli atau segala macam. Coba kita runtut historinya ke sana. Di awal. Kalau ngikutin fakta sejarah sih, ya kalau Abang belajar soal fakta sejarah ya, saya yakin Abang pasti udah keluar dari gereja. Karena keimanan adalah keimanan. Oh iya, kalau soal iman gitu kita nggak bisa jalan. Ya. Istilahnya kan gitu. Kalau kita dengan keimanan pasti subjektif nilainya. Iya, kalau soal keimanan sih kita nggak bisa sentuh ya. Tapi dasar iman kan kita bahas dasar iman. Iya. Ya kalau Abang, insya Allah Abang nyembah mouse juga nggak ada masalah sih. Maksud saya dasar kenapa Abang nyembah mouse-nya yang kita pertanyakan. Jadi kalau kita ngomongin soal fakta sejarah, dari fakta sejarahnya aja kitab Abang nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Tempat lahir Yesusnya itu ditemukan oleh Saint Helena yang notabene-nya di abad ketiga. Tempat lahir Yesus, tempat pembunuhan Yesus dan seterusnya itu ditemukan oleh Saint Helena yang notabene-nya orang tua dari Konstantin yang melegalkan yang tadi saya ceritain tahun 313 dia ngeluarin Akte Nikne untuk melegalkan kekristenan. Itu di abad 3 semua Bang. Abad 1, abad 2, abad 3 tuh nggak ada. Kan sebenarnya kan kesini-sini makanya di Kristen sendiri ada oneness, ada ini. Ya, saya takutnya ajarannya dari itu masih berlanjut sampai sekarang dan perdebatan itu memang akan tetap berlanjut karena di Alkitab kalau saya ada pernyataan seperti itu dalam Lukas. Dia akan menjadi perdebatan supaya menjadi nyata hati banyak orang. Enggak, tapi sekarang yang didebatin gini Bang. Menurut iman Abang, Tuhan itu bisa turun ke bumi dan merendahkan diri dan seterusnya nggak Bang? Konsep keimanan. Iya. Tuhan bisa jadi kita nggak bisa jadi Tuhan. Itu aja simpelnya. Tuhan bisa jadi apa aja Bang? Bisa.
Nah, ngeri nggak bang? Kalau Tuhan bisa jadi apa? Bisa jadi apa aja, dia bisa jadi iblis nggak bang? Kemahakuasaan Tuhan bagaimana sih bang? Dengan maha kuasa. Dengan izin Allah, apakah kejahatan itu tidak terjadi? Nah itu bang, dengan maha kuasa bang, arti maha itu apa sih kalau kita buka di KBBI ya pelan-pelan. Maha itu artinya terikat, kekal. Jadi kalau dia maha kuasa, dia nggak pernah sedetik pun kehilangan kekuasaannya. Jadi kalau abang bilang, oh Tuhan saya maha kuasa, abis itu detik selanjutnya abang bilang Tuhan saya jadi manusia, itu abang udah menggugurkan mahanya bang. Sampai sini? Sekarang gini bang. Iya. Kejahatan, tindakan kejahatan yang dilakukan manusia untuk kebaikan, apa ada izin Allah apa enggak? Segala sesuatu itu terjadi dasar izin Allah, betul? Ya iya. Bang, kenapa dia nggak bisa menjadi apa? Sedikit Tapi kalau abang bukan berarti nah di situ yang abang kan ketika dia menjadi manusia, apakah kemahakuasaan dia hilang? Tidak. Oke, kalau abang mau ke sana, coba kita luruskan. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Rancangan dia pasti rancangan yang baik selalu. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya tidak. Nah, katanya maha pencipta bang. Secara definisi maha pencipta kan dia menciptakan segalanya bang. Kalau abang mengaku Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti abang bukan monoteis bang, abang politeis. Sekarang begini bang, Ya. Kalau umpama saya percaya, dia itu berarti saya berpikir menilai Tuhan saya dengan pikiran saya sebagai manusia. Ngerti nggak? Saya nggak mungkin dong Tuhan itu baik, nggak mungkin Allah maha pengasih penyayang, Allah yang di Muslim. Kita nggak bahas soal Tuhan kita baik atau buruk bang. Tuhan kita pasti baik. Sebenarnya tapi yang saya tanya Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Sekarang kalau saya bilang sebagai keimanan nggak mungkin dong Tuhan segitu. Nggak mungkin gimana bang? Secara kitab Allah nggak mungkin ciptakan kejahatan. Oke, ini kalau saya buka gimana bang? Gini loh, pertanyaan ini coba abang ya ini coba abang fokus dulu nih. Ini saya buka dari Sefaria Library. Sefaria ini Keyahudian. Ini kitab mereka nih bang. Di Yesaya 45 nomor 7 ini ada original teksnya. Ini saya translate ya bang ya. Di sini dibilang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Jadi Tuhannya Yesaya ini bang, menciptakan segalanya. Kebaikan, keburukan, segalanya. Nah tiba-tiba abang, doktrin abang, pemahaman abang, itu tiba-tiba jadi pagan bang. Tiba-tiba, oh enggak, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Padahal Tuhannya nabi-nabi menciptakan segalanya bang. Itu ajaran pagan dari mana tuh yang abang serap tuh bang? Sekarang gini bang, itu kan pemahaman kealahan. Allah bisa, kita secara logika. Nah bukan. Dia buat kejahatan apa enggak? Ya bukan. Pemahaman abang itu kepagan-paganan bang. Kalau kita nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Kalau kita nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau kita nyembah Wisnu, nanti ada penghancurnya. Itu kepagan-paganan bang. Itu politeis. Pemahaman abang itu kesana bukan konsepnya begitu bang. Allah itu menciptakan, dia bisa berbuat baik, dia bisa jahat juga kan. Tapi kitab yang dia kasih ke kita adalah untuk menjadi pengasih. Saya nggak ngomongin kalau itu buat kita. Saya nggak ngomongin kita ke Allah seperti apa dan bagaimana kita menjadi seperti Allah. Kita harus melakukan apa yang saya nggak ngomongin perintah Tuhan pasti baik-baik doang dong bang. Kalau yang nyuruh jahat itu bukan Tuhan. Ya karena itu kita sama-sama tahu itu. Tapi yang kita lagi bahas ini, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Dia bisa maha pencipta, dia bisa aja ciptakan kejahatan. Dia bisa merancang semuanya. Udah berubah ya? Enggak. Saya udah ketauhid-tauhidan ya bang ya? Pemikiran saya bahwa Allah itu baik. Tetapi sebagai otoritas Allah, dia bisa berbuat kejahatan, dia bisa berbuat baik. Orang dia maha kuasa kok. Apa aja bisa bikin. Berarti Tuhan abang maha pencipta, berarti menciptakan segalanya ya bang ya?
secara Enggak, karena ajaran nggak ada. karena kalau gini Bang, ini saya sebagai muslim nih. Ya, assalamualaikum Ustaz Tahta, maaf nih saya ini. Saya sebagai muslim Bang, penjelasannya kalau dari muslim gini Bang, simple. Allah Subhanahu wa taala dia Maha Pencipta Bang. Segala sesuatu itu Allah ciptakan. Nah, Allah menciptakan dalam Al-Qur'an dinarasikan, Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, ada miskin, ada kaya, ada dan seterusnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah ini menciptakan segalanya. Namun manusia ini diberikan free will, artinya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Nah, manusia ini bisa berlaku baik, bisa berlaku buruk. Tapi Allah selalu memerintahkan manusia untuk melakukan atau memerintahkan manusia untuk melarang. Nah, jadi ada perintah-perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kerjakan yang aku perintahkan, jauhkan laranganku. Itu makanya kita jadi mukmin, jadi muslim. Nah, kalau di Islam begitu Bang. Pencipta kita satu, kuasanya satu. Ini Abang tiba-tiba tiba-tiba Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan, ada kuasa lain, ada ini. Wah, itu politeis Abangku. Nggak, saya nggak pernah ngomong kuasa lain. Tetapi kalau Abang punya prinsip begitu, kenapa Abang mempertanyakan kok Yesus disalib? Jahat apa enggak? Ah, itu harusnya kan itu balik ke Abang lagi Pertanyaan saya tadi itu ke Bang Immanuel, kita bisa nggak mandi pakai air kencing Bang? Simple, mungkin terlalu ya elah receh banget. Tapi coba Bang jawab, kita bisa nggak mandi pakai air kencing Bang? Bisa-bisa aja kalau ada yang mau. Secara harafiah mandi itu mensucikan diri. Kalau pakai kencing itu najis. Jadi nggak bisa kita mensucikan diri terhadap hal yang najis. Berarti nggak bisa dong Bang. Itu kan udah masuk ke keimanan berarti. Bukan, enggak. Ini kita nggak usah pakai iman dulu. Bisa nggak kita mandi pakai air kencing? Kalau yang mau ya silakan, yang nggak mau ya enggak. Itu prinsip. Enggak, saya nggak nanya mau atau enggak. Saya nggak. Siapa yang mau mandi pakai air kencing? Bukan mau atau enggaknya, tapi kita bisa nggak mandi pakai air kencing? Bisa-bisa aja. Kalau ada yang mau nampung air kencingnya, logikanya kan gitu aja. Siapa yang mau nampung air kencing sampai 1 ember? Kan gitu. Pertanyaan Abang juga kadang aneh-aneh juga. Enggak, karena ya itu iman Abang berdasarkan pembunuhan, sementara membunuh itu dilarang. Itu sama aja mandi pakai air kencing. Ya, makanya saya bilang, Abang tadi ngomong ke Abang Immanuel tentang kejahatan ini, ya, tapi Abang sendiri yang ngomong bahwa Allah bisa kejahatan dengan kebaikan. Bisa. Beda dogmanya itu. Ngaco ini Gimana? orang. Gimana? Mau jelasin tadi iman atas dasar pembunuhan itu rekayasa Allah itu gimana? Ya oke lah, saya ini lagi berisik ini, saya lagi ada kerjaan. Oke. Aku jelasin yang tadi Jibril yang tentang Allah yang menciptakan kejahatan itu. Nah, silakan. Ya, kejahatan di situ bukan tentang segala sesuatu yang jahat berasal dari Dia. Kejahatan itu di situ konteksnya sebagai hukuman di situ. Hukuman, bencana seperti air bah, kelaparan, itu hukuman semua akibat perbuatan salah dari manusia, akibat dosa. Jadi kejahatan di situ itu definisinya tentang hukuman. Seperti itu, yang dianggap manusia sebagai kejahatan. Tapi konteksnya di situ hukuman. Nah, tentang penyaliban, kamu bilang penyaliban dasar. Enggak, ini tunggu dulu. Kok abang kontekskan ke sana? Ini tulisannya Bang. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu ini. Ini jelas dia bilang, ini letter red loh Bang. Dia bilang dia menciptakan kejahatan. Di mana itu? Di mana kitabnya? Yesaya 45 nomor 7. Nih bahasa Inggrisnya create evil. Dalam original teksnya ra itu kejahatan. Iya betul, itu betul, nggak ada yang salah itu. Tapi konteks di situ tentang hukuman, bukan tentang. Di mana ngomongin soal hukumannya Bang? Ya di situ menciptakan kejahatan di situ kan konteks ini gimana? Kalau berbicara tentang konteks, Yesaya 45 ayat 7 ini bunyinya begini. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nah, kok jadi nasib malang? Tuhan yang membuat semuanya ini. Kok jadi tiba-tiba nasib malam Bang? Original teksnya bilang ra, evil, kejahatan. Kalau nasib malang kan bad luck Bang.
Iya, di sini yang saya baca begitu. Oke, kita kayak yang LAI ya, Yesaya 45 nomor 7. Di sini tiba-tiba nasib malang. Betul nggak? Nah, nasib malangnya ini saya original teksnya. Ini original teksnya tetap Bang. Ra. Bad, evil. Bukan malang Bang. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya juga, kita buka yang KJV, create evil, menciptakan kejahatan. Masa Abang lebih percaya ini daripada original teks? Saya pikir ya benar juga ya. Karena ini kan disebutkan di sini tuh, menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, ini terjemahan baru ya. Mungkin Artinya terjemahnya. Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya, Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Menciptakan kejahatan. Oke, berarti saya setuju. Tuhan menciptakan kejahatan juga. Tetapi ada tetapinya ya. Dalam Kristen itu iman kita itu menjelaskan bahwa Tuhan dia merencanakan, dia menciptakan, memang semuanya diciptakan. Tetapi dia merencanakan kebaikan untuk manusia. Oke lah, dia ciptakan semua ya, iblis apa, malaikat. Tetapi dia merencanakan ya, beda menciptakan ya. Dia merencanakan yang baik untuk manusia. Itulah ideologi kita. Oke, lanjut Bang. Nah iya, maksud saya jadi salah juga tuh kalau ada yang bilang, kalau Kristen ini Bang 95% dari yang non Muslim, saya tanya Tuhan mereka nggak menciptakan kejahatan, padahal letterlet di buku kalian ditulis. Tapi ya mungkin karena ini kitabnya orang Yahudi ya, dan orang Yahudi percaya kalau Tuhan mereka memang menciptakan segalanya. Karena detik Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan segalanya atau tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang. Berarti ada dua kuasanya. Kalau saya percaya menciptakan kejahatan, menciptakan ya. Iya, menciptakan. Menciptakan. Betul. Saya percaya, sangat percaya karena ada iblis. Nggak mungkin kalau dia nggak menciptakan iblis. Masa iblis terjadi begitu aja, nggak mungkin kan? Itu sudah ideologi paling logis lah. Iblis nggak mungkin terjadi begitu aja. Pokoknya semua dunia diciptakan. Tetapi Allah kita dalam Kristen itu merencanakan yang baik untuk manusia. Iya, perintahnya juga baik-baik terus. Kita setuju di situ. Tuhan pasti nyuruh kita yang baik-baik. Yang nyuruh jahat itu iblis, kita tahu. Dan iblis ini di bawah Tuhan secara hierarki. Iya. Nah, betul. Ideologinya begitu. Ya. Oke, Terus gimana tadi Bang Koko Al? Kok jadi Koko lu? Kemarin bukan namanya Al doang, kenapa jadi Koko? Banyak gaya dia tuh, banyak gaya. Udah kere dia, jadi Koko kere. Udah miskin dia. Jadi menurut saya bukan teolog, tapi menurut saya kita itu kan di gereja itu selalu dijelaskan oleh seluruh pendeta itu bahwa Allah merencanakan. Merancang sama merencanakan persis itu sama itu. Dia merancang begitu loh, yang baik buat manusia. Tetapi betul Abang bilang kalau dia menciptakan kejahatan juga, iya betul. Semua diciptakan. Yang jahat, yang baik diciptakan. Nasib malang, nasib buruk diciptakan. Tetapi dia merancang yang baik buat manusia. Itu yang mungkin akhirnya kita berpegang, berarti Allah menciptakan yang baik semua. Gitu. Karena kalau dia menciptakan baik semua, baik ada nggak Bang? Ada. Duh. Kalau seluruh dunia ini baik Bang, baik itu ada nggak Bang? Baik itu kan sifat. Baik itu nggak ada dong Bang. Parameter baik apa kalau nggak ada jahat Bang? Iya, makanya saya setuju. Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk yang baik, yang buruk. Tetapi dalam Kristen Allah merencanakan yang baik buat manusia gitu loh. Iya betul, setuju. Dibedakan ya. Jadi saya setuju sama Bang siapa nih? Yang bilang Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Setuju saya, menciptakan semuanya, diciptakan. Nah, jadi itu apa Bang namanya? Bang Antasena tadi bilang Tuhan nggak menciptakan kejahatan. Itu makanya saya bilang mungkin karena dia memang tidak. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Nah, lo Bang Leo. Saya tegaskan. Oke, mantap nih. Ya, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu siapa pencipta kejahatan, Bang? Baik, makanya kalau mengutip ayat jangan tafsir sendiri menurut pemikiranmu sendiri, ya. Jadi yang menciptakan kejahatan siapa Bang?
Sebentar, makanya kita uji. Oke, mari kita kaji. Asik. Kaji. Menggunakan pemahaman. Kita mengkaji. Baik ya. Pertama, Allah sang pencipta. Sama nggak kita? Sama nggak kita? Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oke. Yang kedua, dia tidak dapat diserupakan dengan apapun. Artinya segala ciptaan diciptakan oleh dia. Laisa kami kisaiun itu. Nah, nanti ke sana ntar. Jadi segala ciptaan yang diciptakan oleh dia tidak mungkin akan sama seperti dia. Betul tidak? Betul. 2. Oke. Sekarang kita masuk pada poinnya ya. Nggak, tunggu dulu. Bang Leo ini muslim atau non-muslim? Ntar masuk ke Yesaya 45. Kalau sudah dari cara saya melafalkan kata kamu sudah tahu. Kalian kan menyebut Allah. Oke. Saya menyebut Allah. Kristen. Kamu sudah tahu, nggak perlu tanya. Jadi nalar mesti dipakai. Siap. Asik. Ya. Biasa aja lah bos. Nalar mesti dipakai. Gitu lah. Oke. Saya suka deh orang suruh ini begini. suruh. Saya biasa aja. Teman-teman biasa aja. Terus. Makanya kan kita perlu pembuktian, betul nggak? Oke. Jadi kamu sok-sok mengutip bahasa Ibrani ya. Menjadikan terang dan menciptakan gelap. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Tuhan, Allah sang pencipta kan? Oke. Saya mau tanya dulu. Mau berbicara eksistensi Allah. Tuhan Allah yang kamu sebut satu, betul? Betul. Oke. Nah ini mundurnya jauh banget. Jadi siapa yang ciptain kejahatan abang supaya ada pemahaman bang. Kenapa? Supaya ada pemahaman. Karena ini ada berhubungan dengan kitab Kejadian. Enggak, ini kita mau ke Bandung jadi ke Makassar dulu. Enggak. Saya mau coba menarik. Ini tinggal masuk pada larang bang. Kenapa kita? Kamu takut ya? Bilang aja kalau kamu takut. Bukan. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan? Udah, saya bilang aja kamu takut. Gitu loh. Ini Anda di neraka lo nggak takut? Hubungannya bang, kronologinya, ada paralelnya. Iya. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan? Sudah. Jadi tenang aja. Jadi gini. Jadi kan satu kan kamu katakan Allah satu kan? Satu dalam pengertian apa? Apakah apakah Allah itu bisa dinumerik? Allah masuk Tritunggal lagi. Bentar, jangan bang, begini, bang, kamu coba otak kamu kalau nggak kelas di sini turun aja dulu kamu. Bukan, ya? Karena kamu nggak nyampe, bukan. Kamu nggak nyampe pemahamannya. Di sini kan kita mau menguji. Gak bisa. Kita mau bilang aja bang kamu grogi gitu loh, udah tantrum, udah lah ya. Mau diskusi enggak? Ada paralelnya loh. Coba kita ikutin paralelnya. Coba kita ikutin. Iya, kan kita Kejadian disebut juga. Tetapi saya mau mengejar Anda dengan kata satu. Ya. Apa kata satu itu bisa dinumerik? Satu itu tunggal. Nggak perlu dinomerik pun tunggal. Tunggal bukan numerik. Baik. Kalau begitu, terjawab ya? Sebentar bang. Oh belum. Tadi kamu bilang itu tunggal itu satu. Tunggal itu bukan numerik bang. Lah kenapa Anda menyebut satu? Tunggal itu bukan numerik bang. Karena abang bilang abang mau mengarahkan saya Tuhan saya bisa dinomerkan kan? Saya bilang tunggal itu nggak bisa dinomerikan. Jadi sekarang kamu jelaskan apa itu kata satu untuk Tuhan? Tunggal. Esa. Iya, jelaskan kata tunggal untuk satu. Silakan aja. Ya, tadi satu. kamu menyebut satu. Kamu mau menganulir ucapan kamu? Tunggal. Salah bahwa kamu salah? Tunggal. Tadi kamu menyebut kata satu. Iya, kalau esa, kamu bilang satu, salah, tunggal bilang itu aja maknanya salah. sama, tergantung beda konteksnya. Beda satu, tunggal dan esa. Beda bang. Halau wala kawataila bilang. Kamu kalau belajar esa. bahasa Indonesia tidak? Oke. Bang, kalau satu, tunggal, esa beda. Oke. Sabar dulu. Satu tunggal sama. Dengar. Kata satu bisa dinomerik. Karena satu kan. Kalau satu-satunya bisa dinomerik. Kalau satu-satunya? Nah beda lagi. Nah, esa itu satu-satunya. Kalau kamu menyebut tunggal itu satu-satunya. Dengar bang. Segininya menyembah makhluk sampai satu aja dipecah-pecah. Makanya sekarang kita uji aja siapa yang benar gitu loh ya. Diuji bang ya. Kalau kamu ngeri untuk menghadapi saya turun. Setan dari neraka lo bawa gue gak gini bang. Kata satu kamu mencoba menyangkal. Kamu bilang bukan satu.
Kan gitu. Enggak, kalau kamu kan memenumerikan Tuhan kan. Saya bilang tunggal itu bukan numerik. Kalau begitu jangan Anda sebutkan dengan kata satu. Satu-satunya. Sekarang ditambah satu-satunya lagi ya. Iya. Lihat Esa dia mulai itu menyangkal logikanya. satu-satunya. Ya. Oke. Saya turuti aja lah ya. Oke. Kalau Nurut Anda dong. mau menyangkal tentang sebutan kata satu, iya Nurut apa-apa. Saya akan masuk logika kamu ya. Nurut Dengarkan. dong. Iya. Sekarang tunggal. Kata tunggal itu apa maksud kamu? Satu-satunya. Nah, baliklah. Ini baru Satu-satunya artinya apa sih? Kamu nggak main. Satu-satunya itu artinya apa sih? Saya nurut aja lah. Enggak. Sekarang saya tanya kamu, satu-satunya itu artinya apa sih? Ntar dulu, giliran saya gitu. Saya mau menyelesaikan kata satu itu. Enggak, satu-satunya artinya apa? Saya nggak panik, itu gampang gitu. Apa? Sekolah minggu bisa menjawab. Ya udah apa? Saya masih menguji Satu-satunya itu Bang Blender ya, bukan gue ya. Satu-satunya itu artinya tidak ada yang lain. Udah ngejar gue soal tunggal, soal satu-satunya. Begitu ditanya artinya satu-satunya, muter. Capek. Lanjut yang lain aja. Banyak kali gayanya itu, mau kemana Tritunggal mau dibahasnya, lontong juga. Lanjut yang lain aja. Banyak kali gaya itu. Dia mau kabur dari ini tadi. Tuhan dia nggak menciptakan kejahatan. Padahal udah semua di sini udah setuju kalau Tuhan itu Maha Pencipta, menciptakan segalanya. Oke, lanjut. Dia mau ngeles dari situ. Ini Bang Melkior. Pak. Ya, selamat siang Bang. Siang. Gimana kabarnya, sehat Bang? Puji Tuhan, sehat. Semua. Mantap. Ada tanggapan dari yang kita bahas dari tadi Bang? Ya, mungkin sedikit berbeda ya dengan pandangan dari Paman Daniel tadi, bahwa Tuhan menciptakan yang jahat ya. Kalau rujukan yang saya baca ya dari kitab Kejadian itu, semua ciptaan semua dalam keadaan baik. Tidak ada kata jahat di sana. Tapi kalau untuk jahatnya itu ada, itu karena si jahat itu sendiri, karena pikiran free will-nya, bebas untuk tidak terikat dengan. Oke, kalau abang nggak menerima Yesaya 45 nomor 1 itu, kalau Tuhan abang menciptakan segala sesuatu, abang percaya bang? Percaya. Segala sesuatu itu apa bang? Saya percaya. Segala sesuatu itu apa? Tentang kebaikan. Semuanya. Yang baik. Segala sesuatu, saya nggak ngomongin baik atau buruk. Segala sesuatu itu apa bang? Ya, saya percaya. Semua yang kalau misalnya semua alam langit semua itu diciptakan oleh. Termasuk kejahatan dong? Enggak termasuk. Iya, betul. Enggak termasuk. Nah, yang satu bilang termasuk, yang satu bilang nggak termasuk. Gimana sih? Oke, saya punya pertanyaan sederhana juga, Paman. Iya. Buat Paman Jibril. Oke, siap. Orang tua melahirkanmu untuk kau menjadi jahat? Enggak dong, harus baik dong. Oh iya, tepat. Seperti itu cara pandang gereja. Oh, abang nggak bisa bedain antara menciptakan dan membuat ya bang ya? Iya. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya, silakan. Saya mungkin kurang tahu ya, silakan jelaskan. Di gereja kita itu dijelaskan bahwa Tuhan itu memang merencanakan yang baik aja, merencanakan dan merancang. Nah, ini kita differentiate dulu, kita bedakan dulu. Ya, Bang membedakan Bang itu. Bang Mes. Tidak apa-apa, saya ingin mendengarkan aja. Saya lebih banyak mendengar daripada untuk mempantai. Iya, Bang Melk, menciptakan itu secara definisi dari tidak ada menjadi ada, Bang. Itu menciptakan. Nah, membuat itu ada bahan bakunya, Bang. Saya buat komputer, itu ada monitor, ada motherboard, ada RAM, ada prosesor, ada mouse, ada keyboard. Makanya nggak pernah ada orang ngajak, ayo kita menciptakan anak. Nggak ada, Bang. Adanya, ayo kita buat anak. Kenapa? Karena udah ada modalnya. Udah nikah, udah ada sperm, udah ada sel telur. Kita membuat, Bang. Nah, jadi yang kita bahas di sini, Tuhan itu menciptakan kejahatan, tapi memang makhluknya yang membuat kejahatan, abangku. Iya, betul. Jawaban tepat. Berarti
Saya bisa mengerti itu. Berarti Iya. ciptaan pertama adalah kejahatan atau kebaikan. Segala sesuatu itu diciptakan, Bang. Dibuat harus diciptakan oleh Saya Tuhan. mengerti, Paman. Saya mengerti. Tadi ada satu kalimat yang terbesit, jadi Paman mengatakan bahwa ciptaannya yang membuat kejahatan. Berarti sebelum membuat kejahatan, ciptaan sebelumnya adalah baik atau jahat? Nggak ada netral, Bang. Berarti dia baik. Betul. Nah, abis itu Tuhan contohnya ini di mana Tuhan membuat kejahatan atau membuat kebaikan. Bang. Ini contohnya nih. Oke. Di Tuhan tiba-tiba buat peraturan, Adam, jangan kamu makan buah itu. Ya. Nah itu di situ. Nah, di situ udah ada pemisahan. Kalau kamu nurut, kamu baik. Kalau kamu tidak nurut, kamu jahat. Di situ Tuhan memisahkan, Bang. Oke, itu ketentuan Allah untuk menetapkan suatu aturan kepada ciptaannya, benar kan? Betul. Berarti diciptakan untuk menjadi baik, bukan menjadi jahat. Perintahnya kan jangan makan buah itu. Jadi perintahnya kan baik, Bang. Tepat. Itu aturan prerogatif Tuhan. Iya. Dari tadi kita setuju. Kita nggak ngebahas soal Tuhan nggak mungkin nyuruh kita jahat, Bang. Tuhan nggak mungkin. Ya, tepat. Tidak ada yang salah sih. Tidak ada yang masalah dengan kejadian itu. Dikit aja, dikit aja. Aku nyimak dari tadi dikit. Ini aku kan tadi Bang Jibril banyak, kita juga banyak jawab ya. Coba aku nanya dikit dulu Bang Jibril. Siap. Apakah Tuhan maha segalanya? Siap, betul. Apakah Tuhan maha jahat? Tapi ada sifat mustahil Tuhan ya. Ada sifat mustahil Allah ya. Sebentar. Apakah Tuhan maha jahat? Enggak dong. Sifat mustahil Allah ada 20. Nah, apakah Tuhan maha baik? Maha baik, pasti. Apakah Tuhan maha jahat? Enggak dong. Itu sifat mustahil, Bang. Nah, ini yang membuat abang jadi nggak konsisten. Ketika Tuhan menciptakan kejahatan, maka dia menjadi maha jahat. Oh, enggak dong. Duh, kok menciptakan? Astagfirullahaladzim. Bang, saya bikin pistol, Bang. Saya bikin pistol. Apa tiba-tiba saya jahat, Bang? Nah itu betul, analoginya betul. Kalau abang pakai pistolnya untuk nembak orang jahat, saya baik. Kalau pistolnya dipakai untuk nembak orang baik, ya jadi saya jahat. Nggak gitu dong abangku. Makanya di dalam Islam ada yang namanya ini ada ustadku nggak enak nih. Kaunu ajizan itu Allah itu mustahil lemah, mustahil bodoh, mustahil mati, mustahil tuli, mustahil buta, mustahil bisu. Allah itu ya maha kuasa. Jadi ada sifat-sifat mustahilnya. Tapi bukan berarti Allah menciptakan segala sesuatu habis itu tiba-tiba menciptakan kejahatan tiba-tiba dia jahat. Nggak gitu. Munaro. Kan kita yang melakukan. Allah mustahil nggak merancang penyaliban Yesus? Nggak mustahil. Berarti, tapi di Al-Maidah Allah bilang Allah menyelamatkan Nabi Isa, Bang. maksudnya nggak disalib ya? Nggak disalib. Nggak disalib dan nggak dibunuh. Ideologinya udah berbeda sama Kristen. Nah, di situ kita berbeda. Jadi sebenarnya narasi Nabi Isa atau Yesus ini sebenarnya kita berbeda periwayatannya aja, Bang. Orangnya sama nggak? Nah itu orangnya sama, tapi periwayatannya beda. Jadi contoh saya analogikan nih, Bang. Nabi Isa itu ibunya orang Aram. Enggak, ini kita analogiin, Bang. Nabi Isa periwayatan yang berbeda. Jadi kalau Nabi Isa itu pitung, Bang. Saya ngedengerin riwayat Nabi Isa ini. Kalau Nabi Isa ini pitung, saya ngedengerinnya itu dari orang Betawi. Abang ngedengerinnya dari penjajahnya. Paman Jibril, boleh nggak kita tuntaskan tentang Allah baik dan Allah yang berarti ada penyelewengan cerita ya? Bisa clearkan ya, supaya kita ada poinnya di mana yang letak. Silakan. Oke, Paman Koko Al, mungkin dilanjutkan untuk pertanyaan tadi supaya kita lebih fokus ya. Bisa saya tanya dikit-dikit, Bang? Dikit aja nih. Lanjut aja. Untuk mencari kebenaran itu, Bang, mengenai apakah Nabi Isa dan Yesus ini, sebenarnya kita harus menemukan Maria dong. Maria Magdalena harus kita temukan kuburannya. Bukan, Bang. Bukan, Bang. Kita bisa ngelihat pattern, Bang. Pola. Nabi-nabi
polanya. Nabi Isa, sebelum Nabi Isa itu nabi-nabinya seperti apa sih? Nabi-nabi sebelum Nabi Isa itu mengajarkan Tuhannya satu, tidak terlihat, nggak ada berhalanya. Nggak ada 3 in 1, 5 in 1, 10 in 1, nggak ada. Semua. Esa, tunggal, satu. Tuhannya tidak terlihat, nggak turun-turun kayak kaum pagan. Ideologi saya Bang ya, Kristen ya. Saya sebagai Kristen, Tuhan kita satu, yaitu Yesus. Tuhan kita cuma satu-satunya Yesus. Nah, kalau di kami Bang. Nah, kalau di kami. Nah, kalau di kami Bang. Juga Roh Kudus. Nah, jadi kalau antara Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Nah, kalau di kami itu namanya musyrik Bang. Loh, Allah kita satu kok, Allah Bapa. Nah, kalau di kami dalam Islam, musyrik itu menyekutukan Tuhan Bang, menyekutukan Allah. Jadi kalau saya sekutukan Allah dengan nabinya, saya sekutukan Allah dengan malaikatnya, saya sekutukan Allah dengan kitabnya, itu menyekutukan Tuhan. Itu satu-satunya dosa yang nggak diampunin. Wujud Allah itu dalam Islam gimana ya? Saya nggak. Wujud itu artinya apa Bang? Mungkin kalau kita harfiahnya bentuk, bukan bentuk apa? Wujud itu apa ya? Wujud itu secara harfiah artinya ada. Allah yang dipercaya oleh umat Muslim ini seperti apa gitu? Angin bentuknya, bentuknya maksud Abang? Ya terserah mungkin bentuk. Oh nggak boleh ada sampai sekarang kita nggak boleh ada bentuknya Bang. Kenapa? Karena jadi detik kita tahu sebentar. Detik Muslim ada gambaran Allah, langsung Allah ini ada berhalanya Bang. Lalu apa bedanya Allah dengan berhala-berhala lain Bang? Allah ini nggak boleh ada berhalanya, sama seperti bapaknya Yesus Bang. Apakah ada berhala bapaknya Yesus? Sementara berhala Yesus ada. Tapi ada penjelasannya kalau kita Bang. Bapa itu dalam bentuk roh. Iya, bentuknya gimana Bang? Roh, jadi roh itu nggak berbentuk, tapi dia seperti roh. Jadi roh itu bentuknya kayak Casper maksudnya. Nggak juga. Bentuknya gimana? Casper itu kan imajinasi manusia kan. Iya, berarti nggak ada bentuknya kan, tapi berwujud kan? Ya, berwujud tapi nggak berbentuk kan? Saya dalam Islam ini Allahnya itu kayak gimana? Ya itu sama kayak bapaknya Yesus Bang. Roh konsepnya ya, sama, bukan roh. Allah itu zat, D-Z-A-T. Secara harafiah, zat itu artinya materi yang berdiri sendiri. Dia nggak perlu apapun, nggak bergantung sama apapun dan siapapun, apalagi digantung-gantung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak boleh ada bentuknya Bang. Nggak boleh sekarang kita tahu ada bentuknya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang kalau ada berhalanya, apa bedanya Allah dengan berhala-berhala lain? Tapi kalau sholat kenapa mengarah ke satu tempat ya? Itu memang perintahnya sama seperti Yesus Bang. Abang tahu nggak? Yesus waktu bersujud dia mengarah ke Bait El. Abang tahu Bait El nggak? Nggak tahu ya. Nah sekarang kalau kita search Bang, Second Temple. Ini saya search ya, Temple. Bait Allah. Betul. Jadi nah ini Second Temple Bang. Second Temple ini ada waktu abad 1 dan kalau nggak salah minus 7. Nah kalau abang baca Alkitab, Yesus ngusir orang yang beribadah di sekitar ini. Oh, rumah ibadahnya. Nah ini sama dengan kami Bang. Jadi Yesus waktu itu sujud itu ke arah ini Bang. Karena ada di Mazmur juga. Kalau memang mereka orang-orang Yahudi ini, kalau sekarang saya Google ya, Jews praying, Yahudi berdoa, mereka itu mengarah ke sana Bang. Tapi karena ini hancur di tahun 70, karena pemberontakan keyahudian, sisanya tinggal satu dinding. Dindingnya ini yang sekarang ditangisi. Makanya jadi Wailing Wall. Atau dinding... dinding ratapan. Bait Hamikdas. Itu yang kotaknya. Bait Hamikdas itu kotaknya. Artinya apa? Di daerah situlah. Ya. Nah, tapi kalau abang tahu nggak kalau Yahudi punya Bait El ini, mereka ngapain Bang? Mereka itu justru beribadah di situ. Iya, ngapain mereka? Mereka memang ada upacaranya di situ untuk ibadah. Nah, daripada kita meraba-raba Bang,
Ini ada kitab Yahudi Bang. Nah ini dari Sefaria juga. Misnah Sukah 4 nomor 5. Ini kitab ini mereka ya. Kitab fikih mereka. Ini original teksnya. Saya translate aja nih. Ini saya translate aja ya. Setiap hari mereka akan mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berilah kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda ini Rabi abad 1. Mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jadi kalau mereka punya ini Bang. Beit Hamikdash itu. Iya, mereka mengitarinya 7 kali sambil bersenandung, Bang. Oke, betul. Nah, karena itu, ini peninggalan Nabi Ibrahim untuk Ishak. Ini peninggalan Nabi Ibrahim untuk Nabi Ismail. Kalau itu saya nggak pernah dengar ya di Alkitab. Nah, ya pasti nggak ada dong, kan Abang Ishak dari sananya. Betul. Kita tadi sampai mana nih? Sampai ke sini-sini. Itu gini Bang. Gimana? Kalau saya diajarin ya di gereja juga bahwa Beit Hamikdash ini tempat yang tadi menjadi nanti akhir zaman itu menjadi tempat di mana turunnya Yesus Kristus. Oh itu beda. Oh tapi kalau menurut Islam beda ya. Nah, iya betul. Oke. Nah sebenarnya begini Bang. Kalau mau jadi saya lihat kayaknya mungkin Muslim ini mau kayak menarik benang di mana nanti ada ininya, ada ketemunya gitu. Tapi kalau korelasinya, ya ada ketemunya. Itu iman Kristen dan iman Islam itu sama seperti 2 garis yang sejajar, Bang. Tahu nggak 2 garis yang sejajar? Jadi oke. 2 garis sejajar ini kalau ditarik sampai kan ujungnya ada 2 nih. Ditarik sampai ke ujung kemanapun dia gak akan ketemu. Oke. Namanya two parallel line ya. Itu ideologinya begitu. Memang sudah digariskan. Gini. Beda dong kan? Nggak gini. Ini kalau saya mau lurusin nih Bang ya. Kenapa Muslim dan Abang bisa sampai ketemu? Ini kalau kita lurusin nih Bang. Dari Nabi Adam. Ini aduh. Kelep banget ya. Ini Bang, Yesus tidak menjelaskan ada nabi setelah Yesus. Makanya kita gak percaya terhadap Muhammad. Nah tunggu sebentar. Ini dilihat dari Adam, Seth, Anwas, Kinan, Ma'al, Yarid. Abis itu Enoh yang Abang kiring, yang Abang tahu Idris, Malus. Abis itu Noah. Noah ini terbagi 2 jadi Sam jadi Arfaxad. Abis itu Iram. Nah ini nabi-nabi kita nih, Hud, Saleh, ini Job, Lut. Habis itu ke Ibrahim. Ibrahim ini turun ke Ismail dan Ishak. Ishak ini ke Yakub. Yakub ini habis itu ke Yahudian. Ini yang merah saya tandain Yahudi. Jadi kalau orang-orang bilang, oh kenabian itu cuma dari Bani Israel atau dari Yahudi. Enggak. Yakub ini Bani sisanya enggak. Nah habis itu dari sini ke Yehuda. Baru turun ke Daud, ke Sulaiman. Baru ke Nabi Isa. Nah sementara dari yang Ismail itu turun bentar sampai itu ke keren. Bentar Bang, itu keren tadi. Coba ke atas lagi tadi dari Yahudi itu Yakub. Yahud. Oke, yang ke sebelah tadi sebelah kanan Lewi ya, suku Lewi ya. Nah ini Levi. Oke, ini ada Moses, ada Harun. Habis itu Izar, Ilyas, Ilyasa. Oke, ini habis pertanyaan dikit aja. Ini seru, keren Bang. Ini kan itu Lewi sama Harun. Sedangkan Maryam atau Yesus, Maryam itu adalah saudaranya Harun. Betul? Coba dibukain tadi. Iya. Sedangkan Abang menaruh Yesus di suku Yehuda. Ya emang keturunan Yehuda dia kan? Iya, coba kita urut dulu. Di dalam kitab Abang, Maryam itu adalah saudara Harun. Dari Harun sama Musa, betul? Maka Yesus itu keturunan Lewi di situ. Ini sebenarnya ini lebih bagus ini, mencerdaskan ini. Nah, tetapi diagram yang Abang buat itu Yesus dari keturunan Yehuda. Ini nggak konsisten dong. Coba tolong dijelasin. Nggak konsisten maksudnya? Abang mau ke Al-Quran dibilang Isa
Maryam, saudara Harun. Bang. Oke. Kalau ini sekarang kita yang simpel aja nih Bang, Abang biar paham. Abang sepupunya ponakan dari cucu menantu Kaisang. Sah nggak kalau abang saya bilang Bang Al saudara Jokowi? Sah nggak? Ya enggak sah. Lah, enggak salah. Kalau saya bilang Al doang nggak ada yang kenal. Tapi kalau saya bilang si Al saudaranya Jokowi, sah lah. Enggak ngerti aku analoginya gimana nih. Enggak, kalau abang mau ngeributin Maryam saudara Harun, Yesus anak Daud gimana Bang? Karena betul keturunan Daud. Ya, anak Daud, anaknya Daud bukan? Keturunan. Tapi dibilangnya Yesus anak Daud. Iya. Itu maksudnya keturunan. Kalau ini beda keturunan antara Harun Musa dengan keturunan Yehuda. Itu beda Ya jelas. Allah, mau dijelasin lagi. Tadi udah sah tuh, banyak udah yang bilang sah. Wah, ini keren ini. Berarti abang mengakui Yesus keturunan Yehuda. Karena setahu saya berdasarkan iman Muslim, Yesus atau Maryam itu keturunan Lewi. Ini baru ketemu saya. Muslim keturunan Lewi, di mana Muslim spesifik bilang keturunan Lewi? Ya itu dari saudara Harun itu. Karena nggak bakal bisa, itu beda keturunan. Kalau dikatakan saudara itu nggak bisa dibilang karena beda keturunan. Ini baru pertama. Gimana? Enggak, gimana? Kalau bukan keturunan bukan saudara? Bukan, kalau bukan keturunan Sepupu gue bukan anak-anak dari tante gue Bang. So kalau sepupu nenek gue, kalau masih saudara dekat masih bisa dibilang saudara. Kalau ini udah keturunan, tahu nggak perbedaannya berapa? Nggak, tunggu. Kita bedain dulu nih. Ini astagfirullahaladzim. Jadi saudara mesti satu keturunan Bang. Ini makanya saya baru pertama, jujur, sabar dulu, pelan-pelan. Ini baru pertama saya ketemu Muslim yang mengaku Yesus keturunan Yehuda. Karena berdasarkan Google dan teman-teman yang saya ajak diskusi, Maryam itu keturunan saudara Harun, saudara Musa. Karena begini Bang. Dari mana itu? Sabar dulu. Ya, sabar. Ya, saya jelasin Awas dulu. Awas kena dor. Santai dulu. Aku ini bawa data loh. Sabarlah Blender. Begini Bang Jibril. Di dalam Bible, Musa itu punya saudara Harun dan Miriam. Nama bapaknya juga Imran. Sekarang saya tanya, nama bapak Miriam siapa? Dari mana? Imran. Dari Muslim. Amran, betul? Ya. Betul atau tidak? Tunggu, Ustadz Tata, betul nggak itu? Kalau nggak salah itu dari Hana bin Fakut kan? Iya, di Google aja kalau enggak. Jadi bapak nggak usah Google, kita tahu. Ini Ustadz gue tahu. Oke, gini. Ya kalau gini. Kalau Maryam itu Imron, ya. Kalau Musa Amron bapaknya. Kalau ibunya Maryam Hanna, ibunya Musa Yochebed. Kalau ibunya Musa itu. Iya, sebentar kita fokus ke Maryam dulu. Bapak dari Maryam adalah Imran, betul? Nah, ya gimana? Silakan kalau masih mau ngomong saya diam biar nggak tabrakan. Langsung saya jawab aja. Oke, Jadi silakan. Dari di dalam surat Maryam 28, ya ukhta Harun, wahai Maryam saudaranya Harun. Ini bukan saudara, tapi tradisi orang Yahudi ini udah biasa menisbatkan orang-orang dengan orang nabi-nabi soleh terdahulu. Nah dulu ini ada Nabi Harun ini soleh. Nah di zamannya Maryam ini, Maryam sendiri soleha. Sehingga orang-orang mengatakan, ya Maryam ukhta Harun. Maksudnya kamu ini saya gadang-gadang persis seperti Nabi Harun dulu, zamannya Musa. Tapi itu kenapa kamu melahirkan tanpa ayah, tanpa suami? Nah gitu. Jadi bukan saudara di situ. Ibaratkan gini loh ya. Dulu ada namanya Ahmad Didat, debater
yang ditakutin pendeta-pendeta di dunia. Ya, dulu itu. Nah sekarang ada Bang Juma ditakutin pendeta-pendeta. Lalu kami mengatakan, ya Bang Juma saudaranya Ahmad Didat. Bukan saudara kandung gitu, bukan. Maksudnya dalam hal debatnya. Nah, Maryam saudara Harun maksudnya dalam segi soleh. Ya, soleha dia. Persis Nabi Harun. Itu. Oke, saya terima jawaban Pak ini si Tata ya, Pak Tata begini. Kalau memang bukan saudara kandung atau saudara jauh tapi masih satu keturunan, itu juga saya terima. Cuma yang Anda mengatakan ini jadi bukan saudara. Kalau dia bukan satu keturunan, itu nggak bisa dibilang saudara karena jauh sekali, 1200 sampai 1500. Oke, sebentar kita coba saya tanya dulu. Maryam nama bapaknya adalah Imran. Di dalam Alkitab, bapak dari Musa dan Harun adalah Amran. Ini sama halnya ketika Abraham di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran menjadi Ibrahim. Betul? Sudah, apa yang mau kamu jelaskan? Iya, maka ketika di situ dikatakan bapak dari Maryam adalah Amran, sedangkan bapak dari Musa dan Harun adalah Amran. Maka ini diperkirakan dengan nama ini adalah orang yang sama begitu. Iya, tapi kalau Uta Harun ingat ya, sama seperti saya. Wahai Bang Jibril saudaraku, kan tak masalah dalam Islam tradisi kayak gitu. Orang Wahyudi juga gitu. Udah biasa saudara itu bukan berarti saudara kandung, sepupu, bukan kayak gitu. Apalagi dalam Islam, al-muslimun kan ahun muslim. Semua umat Islam itu bersaudara. Ya, jadi ibaratkan ada orang mengatakan, hai Bang Juma saudaranya Ahmad Didat. Di situ maksudnya dalam hal debatnya luar biasa beliau gitu. Sama dengan ya Maryam ukhta Harun, wahai Maryam saudaranya Harun. Dalam hal apa? Dia soleha, sama seperti Nabi Harun dulu soleh. Ini sudah dijelaskan dalam tafsirannya ayat itu. Itu. Enggak, tunggu dulu. Ustaz, kalau aku mau nanya balik nih, Bang Al. Bapaknya Yusuf siapa, Bang? Bapaknya Yusuf. Ntar, saya nggak hafal, saya buka dulu. Ntar. Lanjut begini, Bang Jibril. Jadi kalau di dalam keimanan Kristen keturunan. Nggak, tunggu. Kita kan Abang tadi merunutkan dari apa namanya ayat-ayatnya kan. Secara kita mau ini banget, detail banget. Nih kita mau nanya nih Bang. Bapaknya Yesus itu siapa Bang? Wak Nias atau Wak Samsul. Jangan bawa Bukhari Blender, sabar Blender. Belum kita, nanti ada sesi kita lah Blender. Coba Bang. Ya, sabar dulu. Yusuf itu anak siapa Bang? Ya, ntar. Keturunan Yusuf itu ada dijelaskan di Matius 1 ayat 1. Bisa dibaca sebetulnya. Jadi siapa itu? Ya, sabar. Mungkin tidak dijelaskan secara langsung, tetapi disebut keturunan. Sabar. Coba. Ini loading ini. Nama mamanya Wak Munah. Sabar Bang, ini lagi buka. Matius 1 ayat 1 itu bisa di... Siapa tuh? Ini bukan Matius. Matius 1 ayat 1, sabar. Matius 1 ayat 1. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Nah, ini Yakub lompat aja langsung ke bapaknya Yusuf. Ya, 1 sampai 16 kan ini. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ini tidak disebutkan di sini, Bang. Matius 1:16, Bang. Ya, Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Nah, Yakub memperanakan Yusuf, betul nggak? Iya, itu. Tapi coba Abang buka Lukas 3:23, Bang. Ya. Lukas 3 nomor 23. Coba Abang baca. Ya. Yusuf anak Eli. Dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah,
Yang satu bilang Ya, Yusuf jadi anak nama- Yakub, yang satu sebentar. bilang Yusuf anak Eli. Itu gampang. Gampang gimana Begini. itu, Bang? Ya, kok beda ya? Kok bisa beda? Aduh, gila kali, Pak. Apa ini? Bukan beda, bukan aduh, beda. mati kita. Itu gampang. Aduh, Jadi, kali, Pak. Beda, Pak. Rusak kali, Pak. waduh, blender lagi. Kalau udah blender main udah lempar-lemparan aja kita ini blender. Sabarlah blender. Ini kita mau mengedukasi nih. Ya, Jadi Yusuf ketika anak siapa, Bang? Ya, sabar dulu. Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut tanggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi bapak dari Yusuf ini adalah Eli. Betul? Nah, di dalam Matius 1 ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ketika dikatakan memperanakan ini, sabar, coba kita buka original, sabar ya. Ini artinya keturunan, bukan kata yang dalam bahasa Indonesia yang Anda mengerti itu adalah keturunan atau langsung gitu. Anak seperti itu kan. Enggak, tadi kok bisa beda? Itu dulu kok bisa beda namanya apa? Nah, ini karena sekarang? Aduh. bukan beda, itu beda. Maksudnya gini, sabar dulu. Yang dimaksud kali ya. itu Enggak, kalau original teksnya itu Genau. Genau itu artinya melahirkan atau bapak. Ya. Itu jelas banget. Ya, menjadi bapak, bapak. Memang banyak itu, betul. Menjadi bapak menyebabkan menimbulkan, melahirkan, memperanakan, betul. Tapi di sini juga bisa diartikan keturunan di situ. Gimana keturunan orang anaknya dibilang, Bang? Iya. Kok jadi keturunan? Genau artinya melahirkan. Iya, itu menjadi bapak itu loh, menjadi bapak. Menjadi bapak maksudnya bapak tiri. Iya bapak, itu kan sama seperti dibilang anak Daud kan tadi. Enggak, kan udah kita bahas Genau ini artinya melahirkan anak bapak. Iya bapak di situ yang disebut itu artinya keturunan, bukan harafiah itu adalah anak langsung gitu. Ini gimana? Oke, sekarang gini dari historical, makanya begini. Ketika kita mengartikan jangan panik ayat, Bang, jangan panik, santai aja. Bukan panik, saya menjelaskan. Oke, saya turunin kecepatan saya berbicara. Enggak, abang, saya ada konstan nih Bang, nih untuk nurunin panas nih Bang. Panik. Oke, begini ya, sabar dulu. Bentar, sabar. Jarak dari Yakub ke Yusuf itu sekitar 900 sampai 1000 tahun. Jadi tidak bisa dikatakan keturunan langsung. Itu dari histori sejarah. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan yang 900 tahun berbeda zamannya itu dikatakan sebagai anak langsung atau sebagai bapak langsung. Oh, jadi di Matius 1:16 itu loncat 900 tahun maksud Abang? Ya, itu disebut di situ keturunan. Kalau ditulis nggak apa-apa, tertawalah sebut. Bukan. Jadi di Matius 1:16 ini Abang maksudnya ayat ini nge-skip 900 tahun. Iya, kalau begini Bang, kalau dituliskan semua dari keturunan Yakub sampai ke bawah, ya nanti jadi penuh gitu. Kalau semua jadi Alkitab nanti jadi biografi tentang semua keturunan begitu Bang. Enggak seperti itu. Jadi Abang mau bilang Matius 1:16 ini skip 900 tahun. Iya, Mak, nggak mungkin lah, gila kali ya. Mas, iya dong, kan Abang yang bilang. Parah, Pak, parah. Itu menjelaskan keturunan. Apalagi udah saya jawab loh. Iya, jadi Matius 1:16 ini nge-skip 900 tahun lah. Ya sudah. Oke, berarti. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, saya tanya gini. Oke, santai dulu, nggak apa-apa. Di dalam iman Islam, saya pengen tahu bapak dari bapak dari Musa, Harun dan Miriam itu siapa? Nah, itu tanya lo tanya Ustadz gue dihafal tuh. Ustadz? Silakan Tat. Yang kalau kita pakai Al-Quran nggak ada disebutkan, karena Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu cuma menjelaskan hal-hal yang penting doang. Setuju. Jadi, jangankan Nabi Musa, Nabi Muhammad sendiri kalau ditanya tentang siapa bapaknya Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya gak ada. Wong Al-Quran itu firmannya Allah, murni isinya seperti Taurat, akidah, syariat, akhlak, perintah, larangan.
Nah kalau ingin tahu tentang nasabnya Nabi Muhammad, ya pakai Sirah Nabawiyah. Nanti mulai dari Nabi Adam, mulai dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu, ya semuanya ada. Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Hasim Adimana Kusai Kilab Muraka Ablu Aigoli Fihir Malikinana Hujaimah Mudrika Ilyas Mudoni Jarma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tiraya Rubgas Nabi Ismail Ibrahim Nabi Ismail Tarikh bin Nahur Saruk Ra'u Falik Aibar Saleh Irfasat Samnu Mutasala Idris Iyad Mahalil Kainan Yani Sid Adam. Nah ini di sirah. Jangan hanya di Al-Quran. Al-Quran bukan kitab sejarah. Misalnya Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Ya, terus pada hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 12. Tahun apa? Tahun gajah. Terus ibunya wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Nah ini di sirah. Jangan hanya di Al-Quran atau hadis. Itu sama dengan tentang silsilahnya Musa. Cari di Taurat. Ya tidak mungkin ada. Kalau ada itu bukan firman Tuhan. Ya sama dengan gini seperti Bible. Bible ini kan bukan firman, bukan kitab suci. Karena isinya sejarah tentang Yesus. Itu ya. Oke. Tengok tuh Suhul kau tengok hafal Ustaz Tata tuh kan. Coba perintah. Ya ini yang hafal. Bang Fandi, Ustaz Tata, Bang Blender dan kawan-kawan di sini yang non muslim sekalian yang komen juga. Gue dari tadi belum makan dari habis Jumatan. Izin undur diri ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Bang Jibril ya. Oke, makasih. Enggak, pendeta ada enggak yang hafal kayak gitu kayak Ustaz Tata? Hah? Ada enggak? Enggak ada ya. Lanjut. Aduh, oke. Bang Tata yang tadi Musa, Harun, siapa lagi saudara dari Musa dan Harun ini berdasarkan Sirah Nabawiyah? Kalau di hadis ada dijelaskan. Musa mempunyai 2 saudara, Harun dan Miriam ya. Bukan Maryam. Miriam. Iya. Oke, nama bapaknya, nama bapak Musa dan Harun. Gini, Musa ini mempunyai bapak Amron. Kalau ibunya Yochebed namanya. Oh, kalau Maryam nama bapaknya Amran. Kalau Maryam Imran bapaknya, ibunya Hannah binti Fakus. Oh, Maryam ibu dari Isa. Ngapain kau nanya itu? Isa Ngapain kau nanya itu? Langsung aja ketuhanan Al kemana-mana kau nanya apa pentingnya? Ketuhanan lagi. Nah, Oke, ketuhanan. Sabarlah Blender. Kena tegur tuh sinyalmu Blender. Udah sama Daniel aja dulu kalau mau sinyalmu Blender. kau ada yang mau tanya Ustaz Tata, tanya lagi sama Ustaz Tata. Enggak tanya sama Ustaz Tata, silakan kau tanya. Kau kan tukang nanya kan, silakan. Tapi yang penting-penting tanyanya, jangan itu pula tanya. Bukan pernyataan. Jadi pernyataan saya begini Bang. Ini yang dengar ini 1000 berapa ya? 1200 orang ya. Seperti saya melanjutkan yang tadi, bahwa garis ideologinya udah berbeda Bang. Terus ceritanya pun menurut saya nggak nyambung satu sama lain, walaupun mirip-mirip ya. Jadi kebenarannya ini sebenarnya itu terjawab nanti pada saat hari kiamat itu, yang sekarang sedang disiapkan itu tempatnya oleh umat Yahudi itu Beit Hamikdash. Jadi sekiranya yang turun adalah Nabi Isa seperti yang dijelaskan dalam Islam, maka seluruh umat Kristen itu masuk neraka Pak. Tetapi sekiranya yang turun adalah Yesus seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, maka seluruh umat manusia masuk neraka. Jadi disitulah nanti jawaban kebenaran itu. Nah kita ini masih menunggu nih, belum terjawab. Semua penjelasan ini semua, kalau ditanya kapan waktunya ini nggak ada yang bisa jawab. Oke. Tepatnya kapan Nabi Isa lahir, tanggal berapa, tahun berapa, nggak ada yang bisa jawab. Oke. Apa Yesus Kristus lahir juga nggak ada yang bisa jawab. Nah jadi nanti kebenaran itu akan terbukti pada saat akhir zaman. Oke. Kalau saya berpegang kepada Yesus Kristus. Oke. Jadi sebenarnya kebenaran itu bisa dijawab sekarang sudah. Kalau tentang Yesus dan Nabi Isa ini kan sama-sama ada nanti turun.
Cuma kalau umat Islam ini tenang. Karena umat Islam ini malah saya sendiri pingin ketemu itu. Pingin ditanya. Yang saya kasihan ini nanti seriwil dengan Kristen. Nah kalau saya kan enak. Saya kalau nanti kan, kalau dalam Islam nanti dia menghakimi sesuai syariat Islam. Itu versi Islam. Bahkan dalam versi Kristen juga nanti dia menghakimi. Nah maka dalam hal menghakimi ini umat Islam paling enak. Misalnya kita kan sudah tahu umat Islam kan kenal banget sama Yesus itu. Misalnya yang dihakimi itu kan nanti pasti yang tidak beriman kepada dia kan. Kalau umat Islam, aku ini siapa? Kamu kan utusan Tuhan untuk seriwil. Matius 15:24, Ali Imran 49. Kamu nabi. Maryam 30, Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa tata? Ya, kata kamu Allah. Al-Zuhruf 64 atau Markus 12:29. Saya diutus kepada siapa? Kan seriwil. Di dalam Al-Maidah 46, juga dalam Markus 12:29, Matius 15:24. Nah, yang saya kasihan Kristen ini loh. Kristen saya ini siapa? Nah kan mereka tidak bisa jawab. Tuhan. Loh, sejak kapan saya ngaku Tuhan? Wong saya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Matius 11:25. Dia di langit. Matius 18:19. Tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Esa. Markus 12:29. Lalu tiba-tiba kok kamu mentuhankan saya? Apa alasanmu? Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Nah kan kasihan kan? Nah kalau saya ya, kalau saya nanti pada akhir zaman ya. Seperti itu meluruskan itu tuh Bang. Benar Iya. Meluruskan yang bilang. Nah, itu menurut Nabi Isa dalam Al-Qur'an. Tapi dalam Bible menurut juga. Dalam Alkitab Yesus Kristus itu turun untuk menghakimi orang. Nah iya. Turun Orang sebenarnya. yang menolak dia sesuai pengakuan dia kan. Nah, tentu saja yang bahaya itu nanti kalau Islam ya tenang banget. Kalau saya apalagi saya apologet Islam kan pasti jawab pakai data. Betul, Yang saya makanya kasihan gitu. Orang Kristen sama orang seriwil gitu. Jawab pada saat akhir zaman. Kalau Iya. memang Nabi Isa turun dengan pengertian Islam, saya masuk neraka Bang. Saya sebagai pengikut Kristus. Tapi kalau yang turun Yesus Kristus dengan pengertian Kristen, orang Islam semua saya jamin masuk neraka. Oh enggak, Itu enggak aja. gitu Bang. Kalau menurut kami mau Yesus mau Isa tetap Islam selamat. Gini. Misalnya yang tanya yang datang Yesus, tetap yang selamat Muslim. Kan Muslim tidak ada yang melanggar ajaran inti Yesus. Apa ajaran inti Yesus? Hukum yang terutama. Dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami mentuhankan Allah itu. Kan ada dia bilang juga Bang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benar. Nah itu bagaimana? Benar. Semua para nabi itu jalan dalam di dalam apa? Di dalam Bible Perintahkan bahwa untuk mendengarkan ajaranku dan membaptis. gantian dulu, gantian. Nabi baptis gimana dong? Ya kita gantian dulu. Nah itu. Ya, jadi gini Bang. Di dalam versi Islam semua para nabi itu jalan. Karena Tuhan kan tidak mau turun ke dunia kan. Makanya dia mengutus utusan untuk memperkenalkan Tuhan tersebut. Misalnya Allah mengutus Musa. Musa, kamu saya utus kepada seriwil. Apa tugas saya ya Allah? Kenalkan Tuhan itu aku. Oke. Ya. Dengar seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Ya. Nah jadi Yesus sama. Yesus kamu saya utus kepada siapa? Seriwil. Apa tugas saya? Ya sama seperti Musa. Kenalkan Tuhan itu aku Allah yang Esa. Oke. Markus 12:29. Sama. Nabi Muhammad juga gitu. Wahai Muhammad kamu saya utus untuk seluruh dunia. Apa tugas saya? Kenalkan bahwa Tuhan itu Allah satu. Jadi tugas mereka sama gantian. Cuma Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, Yesus dan Musa untuk seriwil. Makanya hidup yang kekal itu dalam Quran dan Bible mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kalau dalam Al-Quran, Fussilat 30, Al-Baqarah 25. Bahwa keselamatan di surga itu harus mentuhankan Allah. Sama. Oke, setuju. Cuma yang saya bilang tadi, Pak, ini yang dengar 1.200 orang ya. Jadi ini menurut saya nih, nanti kebenaran yang mutlak itu pada saat akhir zaman itu, Bang. Gimana apakah Nabi Isa yang turun menurut Islam atau Yesus Kristus menurut Kristen?
Kalau Nabi Isa dalam Islam yang turun ya pada hari zaman ya, kita ngomong berhayal aja lah. Anggaplah besok mau kiamat. Itu seluruh orang Kristen masuk neraka. Tapi kalau kalau Yesus Kristus yang turun sesuai dengan Alkitab, seluruh umat Islam masuk neraka. Iya, kalau versi abang. Kalau versi Islam, mau Yesus mau Isa, tetap yang selamat Islam. Kristen tidak selamat. Udah, dan Misalnya Yesus ya, misalnya Yesus yang turun. Anggaplah Yesusnya Kristen yang turun. Kami kan punya data iman itu. Kristen yang nggak punya data. Coba, misalnya Yesus mengatakan, siapa saya ini? Kalian jawab apa? Udah Daniel, santai Daniel. Nah, ayo jawab apa kalian? Kalau saya bisa jawab. Tata, ya nggak apa-apa, nggak ada nanti kalau sudah di akhir nanti mau berdebat sama malaikat atau berdebat sama hakim nggak bisa. Kalau di hakim ya udah selesai, dihakimi nggak boleh ngomong udah. Gini Bang Tata, saya tanya dulu satu aja simpel. Apakah Isa berdosa? Apakah Isa berdosa? Punya dosa? Nah, kalau kamu nanya ke Islam, semua para nabi tidak ada yang berdosa. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya mulia di hadapan Allah. Sinyalmu blender, sinyalmu kena azab tuh. Tata, oke, Adam, apakah Adam berdosa? Tidak ada. Di Adam itu memang makan buah huldi itu salah, tapi kan sudah dimaafkan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Ya, oke, setuju dimaafkan. Tetapi ini bukan tentang dimaafkan. Saya tanya, pernah? Oke, saya ulangi ya. Apakah Isa pernah berdosa? Kalau tidak, kalau dalam Islam semua ini sekarang ini tidak ada yang berdosa, langsung masuk surga mereka. Iya, bukan masalah itu. Kalau masalah surga itu kan masalah diampuni. Yang saya tanya, pernah berdosa? Anda tadi menjelaskan Adam ketika Adam bersalah maka dia berdosa, tetapi dosanya diampuni, betul? Nah, yang saya tanya, Adam ini pernah berdosa, setuju? Iya, pernah melakukan kesalahan makan buah itu. Iya, pernah melakukan kesalahan. Saya tanya Isa, apakah Isa pernah melakukan kesalahan atau pernah melakukan dosa di keimanan Anda? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Muhammad pernah melakukan dosa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kalau saya pakai Bible, banyak dosanya Yesus. Mengatakan orang guguk, orang botol. Itu kalau pakai Bible. Kalau pakai Islam, kami semua para nabi itu suci. Maksudnya tidak punya dosa sudah. Suci tidak banyak punya kali dosa Yesus. Tadi udah yang mana mengatakan gila kali, banyak kali dosa Tuhan. Sekarang gini bang, kalau kamu nanya, intinya kalau dalam Islam itu semua para nabi itu maksum. Iya, gitu. Maksum, saya ngerti. Maksum itu terjaga, diampuni, betul. Terus? Nah, bukan berarti tidak pernah. Mereka pernah. Seperti Adam. Adam pernah. Semua nabi juga kemungkinan nabi itu manusia, betul kan? Iya, iya benar. Iya, termasuk Isa di dalam keimananmu, betul? Nabi itu manusia. Maka manusia pada dasarnya berbuat dosa. Cuma ada satu manusia yang tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa. Itu yang di dalam keimanan kami. Iya. Kalau Kristen gini bang, kalau iman Kristen tuh gini. Kalau nabi yang mereka tidak suka, bahkan dikatakan berzina, Daud, gitu, Lot, Ibrahim. Tapi kalau nabi itu disanjung, malah diangkat jadi Tuhan. Itu kalau Kristen dengan Wahyudi. Kalau Islam enggak. Ya. Kalau Islam tidak membeda-bedakan para nabi, mereka semuanya mulia. Beda dengan Kristen, nabi ini hebat, kita tuhankan saja. Oh, nabi ini berzina, nah kayak gitu. Kalau Islam enggak, kami tidak membeda-bedakan para nabi, semuanya itu mulia di hadapan Allah. Oke. Ini Bang Tata kan pasti tahu lah suratnya ya, yang dikatakan dosamu akan diampuni, dosanya nabi yang terakhir ini diampuni. Ada nggak ayat tentang dosanya Nabi Isa diampuni atau menyebutkan dosa Nabi Isa? Silakan. Ya tidak ada. Walaupun Nabi Muhammad, saya baca tafsir saya ini bang, Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran, hadis, sudah saya kuasai itu. Surat Al-Fat ayat 2 itu umatnya Nabi Muhammad supaya mereka ini diampuni. Kalau Nabi Muhammad sudah dari awal diampuni semuanya. Makanya kalau baca Quran itu,
Saya tidak tanya diampuni. Anda coba fokus dong, fokus. Iya. Saya tanya, pernah, aduh kok iya, pernah tidak berbuat dosa itu pertanyaan Tidak saya, ada. bukan diampuni. Tidak. Tidak Yang pernah. tidak ada, semua para nabi itu cuma Adam yang ada datanya pernah melakukan apa yang dilarang Tuhan, yaitu makan buah huldi. Selain itu kalau dalam Islam nggak ada. Nah terus. Oke. Nah, berarti Nabi Muhammad juga suci. Setahu saya di Quran suci itu Isa aja. Ya suci semua. Nah kalau Isa suci dalam Al-Quran itu maksudnya karena dia dulu dituduh anak zina kan oleh Seriwil. Akhirnya Allah melindungi. Wahai orang-orang Seriwil, jangan kamu, kenapa ketika aku mengutus Yesus, Isa, kok kalian tidak mau menerima dia? Bahkan menuduh anak zina. Padahal dia bayi yang suci. Maksudnya Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadi. Bukan berarti dia tidak punya ayah dituduh, oh paling selingkuh Maria. Bukan gitu. Jadi maksudnya suci di situ bukan anak haram gitu loh. Nah kalau cuma suci dalam Islam semua bayi suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci kalau dalam Islam. Tidak punya dosa. Uang dosa itu ada ketika melakukan. Bayi melakukan apa? Nggak ada. Oke, Bang. Oke, saya terima. Nggak apa-apa. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke, saya tanya lagi tentang pernikahan dulu. Pernikahan yang sah dalam keimanan Bang Tahta ini apa, Bang? Ya kalau setelah Islam datang kan diatur Islam itu. Jadi arkanun nikah khomsun, ada 5 rukunnya nikah. Zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa ijab wal qabul. Ada 5. Mempelai 2 laki-laki dan perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul. Udah. Oke, tanpa 5 syarat ini maka tidak sah, betul? Ya tidak sah karena sudah diatur oleh Nabi Muhammad. Oke, tidak sah. Pertanyaan saya gini, Bang Tata. Iya. Istri pertama dari Nah kan saya udah jawab, Bang. Ya. Setelah Nabi Muhammad diutus ada aturan itu. Ya nggak apa-apa, santai, Iya, santai. ya, Saya santai. cuma mau nanya. Iya, silakan. Dulu. Iya, silakan. Ya. Istri pertama Nabi itu keimanannya apa atau kepercayaannya? Ya kalau Siti Khotijah itu dia itu Nasrani, makanya dialah Nasrani. pertama kali. Nah, Siti Khotijah inilah tahu kenapa dia mau menikah dengan Nabi Muhammad, milih sendiri dia. Karena dia ahli kitab. Yang mana yang tahu tentang Nabi Muhammad kan ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Maka Siti Khotijah ini jangan dikatakan Nasrani kayak Oten, enggak. Nasrani di situ tidak mentuhankan Yesus, tauhid. Dan Siti Khotijah tahu dari kitabnya, dari Injil, bahwa Nabi Muhammad seorang nabi. Siap. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Iya, nikahnya kan? Iya, nikahnya. Nah, oke. Nikahnya pakai syariat apa itu? Dia ada tradisi orang Arab itu sudah turun temurun. Makanya ada maharnya juga. Nah, karena Nabi belum diutus saat itu, masih umur 25, maka mengikuti syariat orang Arab itu, suku Arab Quraisy itu. Tapi ada mahar juga, gitu. Ada wali juga, ada wali gitu itu. Buktinya mana Pak sejarah mengatakan seperti itu? Oke, kok sejarah? Jadi makanya coba baca ketika Abdul Muthalib menikahkan putranya ya Abdullah dengan Aminah. Dia akan datang sendiri untuk melamar. Berarti kan wali dia. Gitu. Nanti ini bagus ini, saya panggil teman saya nanti Pak Tata. Bagus ini komalnya. Saya apresiasi ya, komalnya netral dan bisa diskusi. Semua komal Islam netral, komal konten yang nggak jelas. santai Blender, santai. Oh, Bang Blender, kamu saya tanya kali ini, saya minta penjelasan aja, saya minta izin. Sebenarnya sih kalau yang Ustadz Tahta bilang tadi tinggal Isa atau Yesus datang, sebenarnya kan nggak mungkin, karena nggak mungkin kan 2 orang balik kembali, pasti salah satu. Memang kalau secara yang saya tahu, meskipun Ustadz Tahta bilang kasihan orang Kristen, yang saya tahu sih kalau di ajaran Muslim Isa datang itu untuk mengislamkan Kristen, meluruskan Kristen, malah justru kebalikan. Tapi pertanyaan saya,
bukan itu. Pertanyaan saya mau nanya ke Ustadz. Coba jelaskan Ustadz ke saya tentang 3 umat ini, Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Dalam Al-Maidah hadis 44, 48. dalam hadis itu kan terpecah, Ustadz. Iya. Ya kan? Terus. Yahudi 71, 70 neraka, 1 surga. Nasrani 72, 71 neraka, 1 surga. Islam 73 golongan, 72 neraka, 1 surga. Tapi yang satu-satu ini malah dibilang jamaah. Nah, saya kurang jelas itu dia. Oke. Apalagi referensi saya nggak ada. Mungkin Ustadz Tahta bisa bantu jelaskan siapa yang satu jamaah ini. Dan di mana bisa ditemukan itu. Oke. Jadi gini, kalau Nasrani Wahyudi terpecah, ya mereka tidak bisa. Salah satunya pasti menyalahkan kan, karena tidak ada master kitabnya yang benar. Kalau Nabi Muhammad gini, kalau kalian nanti terpecah gampang. Taraktu fikum amro ini lan tadilu ma tamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Maka selagi kita itu punya master, yaitu Quran dan hadis, aman kita. Yang berbeda dengan Quran hadis, ya itulah yang pecah, yang tidak selamat. Karena bertentangan dengan Quran dan hadis. Makanya umat Islam itu sanad-sanadnya ilmu Quran hadis itu nyambung sampai Rasulullah. Kayak saya pakai hadis Bukhari. Bukhari berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri berguru kepada Nafi. Nafi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ke Rasulullah. Akhirnya ahli sunnah wal jamaah nyambung ke saya. Nah kalau Kristen ketika membidat-bidatkan, mana yang benar? Ayo, kan tidak ada. Kalau kami gampang ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Kalau menyimpang dari Quran hadis salah sudah. Iya, berarti secara tidak langsung Ustaz akan ngomong begini, bahwa satu itu tetap ada 3 golongan dari yang satu ini, begitu. Ya kalau dari satu ini ahli sunnah wal jamaah ini ya benar. Nasrani dan Islam itu jadi satu golongan, bukan? Atau bagaimana? Bukan, kalau Wahyudi Nasrani itu dalam Islam itu sudah tidak dibahas karena ajaran Musa di zamannya Musa lalu diganti dengan Isa. Maka waliyakum ahlal Injil bima anjalallah. Isa yang berlaku, yang jadi masternya. Tapi sampai kapan Isa ini berlaku? Sampai Nabi Muhammad diutus. Maka setelah Nabi Muhammad diutus, Quran, Taurat dan Injil Yesus dengan Musa ini tidak berlaku sudah untuk kaumnya itu. Ya kalau udah nggak berlaku, kenapa harus dikatakan? Mohon maaf, izin sebentar. Ini saya barusan datang, Rocos, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Shalom semuanya. Silakan, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, bahas apa? Saya cuma menanya itu, Ustaz. Karena pemahaman yang saya tahu bahwa satu itu adalah 3 dari yang satu ini jadi satu jamaah. Maksudnya di zamannya. Pendapat yang lain ya, saya juga mungkin boleh dikasih referensinya, Ustaz, biar saya baca. Di zamannya Musa kan Musa untuk Israel kan? Enggak, ini kan perkataan Nabi kan? Iya. Taurat untuk Israel. Yang dimaksud Nabi ini satu-satu ini siapa? Itu loh saya tanya. Loh, kan para nabi itu diutus untuk zamannya masing-masing, untuk umatnya masing-masing kan? Nah, ini kan bercerita zaman akhir, Ustaz. Nah, kalau sekarang tidak berlaku 2 itu. Musa dengan Yesus itu gak berlaku sudah. Wong zamannya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi ngomong seperti itu? Yang mereka 3 ini jadi satu golongan yang dibilang jamaah. Ya makanya semuanya sesat kan? Loh, ada satu golongan loh itu. Ya, satu golongan. kalau maksudnya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad ke surga, dari Muslim satu golongan ke surga. Maksudnya kalau Nasrani yang ke surga itu di zamannya Yesus atau setelah Yesus tidak ada yang tauhid. Maksudnya menyembah Allah, Yesus sebagai utusan itu. Itu nah, ada kan di omongannya di akhir zaman kan? Loh ya enggak, bukan di akhir zaman. Maksudnya gini loh. Waktu Allah mengutus Musa, umatnya ini terpecah. Mengutus Isa juga terpecah-pecah. Makanya setelah Nabi Isa itu diangkat di dalam Islam, mereka terpecah awalnya menjadi 4. Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Semuanya tersesat karena sudah syirik mentuhankan Yesus. Gitu. Kalau penjelasan Ustadz ini hadis mana saya bisa dapat? Di hadis mana untuk bahwa itu cuma tentang umat Muslim dan Kristen dengan Yahudi itu sudah tidak dianggap? Di mana saya bisa temukan itu dia?
Ya, makanya itu ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billah. Itu. Jadi para nabi ini di zamannya masing-masing pengikutnya selamat. Ya, di zamannya Musa mereka selamat mengikuti Musa. Sampai Allah mengutus Yesus. Nah, kalau mereka tidak beriman ke Yesus, tidak selamat. Sama dengan pengikut Isa sudah ya. Setelah itu Nabi Muhammad diutus. Yang menolak Nabi Muhammad tidak selamat. Nah, kalau yang menolak Nabi Muhammad selamat, berarti yang menolak Yesus selamat juga dong di zamannya Yesus. Nah kayak gitu, para nabi itu diutus kayak presiden itu loh. Di zamannya Bapak Bung Karno, ya Bapak Bung Karno yang presiden. Undang-undangnya di zaman dia. Sampai kapan? Sampai ada pemilu lagi. Oh diganti Bapak Soeharto. Ya undang-undangnya Bapak Soeharto. Tidak boleh. Maaf ya Bapak Soeharto, saya tetap undang-undang Bapak Bung Karno. Sama ketika Allah mengutus Yesus, kata orang Seriwil, maaf Yesus, kamu siapa? Saya Musa dengan Tauratnya. Siapa lo? Kan nggak boleh kayak gitu. Nah sama dengan ada pengikut Isa. Maaf ya. Ini udah kejauhan. Yang saya tanyakan, di mana referensi tentang satu golongan ini bahwa mereka itu hanya untuk umat Muslim dan dua tidak dianggap? Karena yang saya tahu adalah satu-satu. Di mana kita bisa baca? Mungkin yang lain. Al-Maidah 44. Itu Nabi Musa yang saya bahas karena ini bahasanya kan di hadis setahu saya, bukan di Quran. Nah iya, maksudnya hadis di situ. Setiap para nabi itu diutus, pasti nanti terpecah-pecah umatnya. Gitu. Referensinya kemana? Saya membaca bahwa yang Ustaz katakan. Ya hadis itu, yang di hadis itu. Maksudnya terpecah di situ 72 apa itu? Itu setiap nabi diutus. Maka umatnya Nabi Muhammad juga gitu. Hanya saja ada jalannya kalau umatnya Nabi Muhammad. Kembalikan ke Quran dan hadis. Selesai. Karena saya tahu sih ini omongan tentang akhir zaman. Bukan di saat itu. Itu loh. Itu aja. Sampai sekarang saya belum dapat jawaban itu dia. Belum puas lah istilahnya. Dapat jawaban. Tapi saya masih belum puas dengan ya, puas. Makanya saya cari referensi yang memang pas. Makanya intinya gini Bang. Intinya gini Bang. Setelah Nabi Yesus diutus, udah ikutin Yesus di zamannya. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, sebenarnya ngapain bahas Musa dengan Yesus lagi? Wong Yesus dengan Musa untuk kaumnya, selesai udah. Ibaratkan gitu intinya sebenarnya. Iya, tapi kan ini perkataan Nabi, Ustaz. Enggak. Benar itu, tapi aku sampai penasaran, pengen tahu siapa nama Bapak Paulus ini. Sampai sekarang aku penasaran. Bapak Paulus ini seorang rasul yang harus mempunyai silsilah. Sampai sekarang bingung. Nah, sekarang ini aja, ayo siapa yang mau dialog dengan saya? Temanya ditentukan. Kita gantian pakai data, ayo. Ya, atau ini apa ajaran Yesus, gitu, ayo. Nanti kita ajarkan pakai data. Saya juga Islam dan saya menguasai tentang Bible juga. Ini perempuan ini siapa ini? Bang Mona, ayo. Iya, tadi menanggapi pertanyaan dari Koko Al. Enggak, Anda berani nggak dialog? Ya ini, saya menanggapi apa temanya? Enggak, temanya dulu. Temanya apa yang kamu kuasai dalam Bible? Bukan Bible, Pak. Tapi yang saya tanyakan tentang agama Bapak. Yang katanya Nabi Muhammad itu... Oh, berarti tidak mau dialog nih? Takut dialog? Bukan takut dialog. Jawab, nggak apa-apa. Lanjut. Ditolong ini, santai dulu Pak Bang Tahta. Ini Mona mau nanya. Nanti kalau Bang Tahta mau nanya, saya yang jawab nanti nggak apa-apa. Kalau iman Kristen saya siap jawab. Ya udah aku nanya Al. Siapa nama Bapak Paulus Al? Jawab dulu. Sebentar. Jawab tidak tercatat. Udah lanjut. Lanjut Mona. Ya, tadi Bapak mengatakan istri pertama Siti Khadijah siapa Pak? Istri pertama Nabi Muhammad siapa Pak? Siti Khadijah ya? Iya, kenapa? Itu beragama apa Pak? Kalau boleh tahu. Nasrani dalam Islam. Nasrani, oke. Keponakannya siapa Pak? Warokoh. Lah, Warokoh itu beragama apa Pak? Ahli kitab.
berarti kan Tuhanmu kan, Yesus ini kan? Mati disalib, dikubur hidup. Ya. Nah, di situ kan pikiran Anda Kok tidak dapat. jadi Yesus dikubur hidup-hidup? Dikubur dia hidup, bangkit pada hari ketiga. Waktu dikubur mati nggak? Nanti ditampar Muhammad kau, karena surat 3 Ali waktu Imran 45, dikubur dia mati nggak? Di bumi di surga. Ini kok kalian ini kayak mana sih diskusi ini loh? Level kalian itu Kristen itu narasinya itu ya Allah, Allahu Akbar. Begini. Kok begini amat ya? Hidup maksudnya apa, Pak Perlindungan? Makanya itu karena saya tanya tadi si Alif kalau Berarti Bapak, Yesus hidup ya, nggak dikubur ya, nggak ditebus ya dosamu ya? Iya dengarlah penjelasannya. Kalau dikubur dia hidup, itu tandanya dia Tuhan. Karena melalui Sebentar gimana coba diulang. Coba tandanya dia Tuhan itu gimana? Matius 17, Enggak. Apa barusan tandanya dia Tuhan itu gimana? Dikubur bangkit pada hari ketiga sesuai dengan perkataan Yesus. Oh, jadi Tuhan itu harus begitu. Memang harus seperti itu. Matius 26 ayat 24 sesuai dengan yang tertulis. Tuhannya Kristen ya tapi ya. Maksudnya Tuhannya Kristen ya. Ya itulah Tuhan yang benar. Kalau Tuhannya Nabi Musa gitu nggak? Yang di mananya waktu di zaman Musa atau Makanya standar kalian itu Tuhan itu ngeri kali. Tuhan itu harus mati dikubur. Gila aja. Jangan dulu pergi kepada Musa. Loh, ngapain jangan dulu pergi? Semua. Bukan jangan dulu pergi kepada Musa. Justru ajaran Nabi Musa itu yang duluan. Kayak mana sih kau ini? Yang dijadikan kitab di dalam keyakinanmu. Yesus yang mengatur semua itu. Dialah pimpinannya. Yesus yang mengatur lagi. Hakimnya. Jadi teman-teman Kristen ini ternyata main lucu-lucuan aja. Kenapa jadi standar sesuai dengan ternyata data? Begini, standar Tuhan di dalam Kristen itu ternyata harus mati dikubur dan bangkit dari kubur, gitu kan ya? Gitu. Memang udah seperti itu? Ya itu standar Tuhan kan? Enggak standar Tuhan. Lah kan kau bilang tadi ya Tuhan yang benar itu begitu kau bilang. Seperti itu cara berpikirnya. Tadi kan kau yang bilang. Iya sesuai dengan data lah. Ya itu Tuhannya Kristen gitu kan? Baru kita cari lagi yang Esa itu. Sebentar dulu, pelan-pelan. Enggak, sebentar dulu. 2025 tidak kelar yang Esa. Ketika ada dalil, dengerin dulu Bang. Ketika ada dalil, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Pertanyaan saya, ini Tuhan atau hantu? Baca selanjutnya. Ya, pengajaran seperti itu ada. Pengajaran selanjutnya kan ada. Sebentar dulu. Ini Tuhan apa hantu yang begini? Kalau tadi kan standar Tuhanmu kan harus mati dikubur. Itu Pak yang tinggal di goa Pak. Itu hantu tinggal di goa. Itu baru hantu. Iya, contohnya. Enggak, bukan loh. Ini biar paham teman-teman Kristen. Justru yang tidak takluk kepada maut, yang tidak bisa dihampiri oleh manusia, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Ini dalil di dalam kitab Anda. Tapi tadi kawan Anda yang Kristen mengatakan Tuhan yang benar itu mati, dikubur, bangkit. Itu di dalam versi Yesus dapat Kristen. itu. Alif, di dalam diri Yesus dapat itu yang kau bicarakan itu, yang kau katakan. Gak ada. Yesus ditampar gak oleh orang? Ada saatnya. Yesus terhampiri gak oleh manusia? Ada saatnya. Lah, sementara dalil Tuhan tadi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia. Itu gak ada yang bisa melihat Tuhan.